Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasil dan yang saya hormati rekan-rekan Ibu Bapak guru hebat. Di sini saya akan menyampaikan praktik baik dan berbagi praktik baik dalam pembelajaran mendalam dengan judul serunya teks prosedur menjadi chef tanpa kompor, materi bahasa Indonesia kelas 5 sekolah dasar. Nah, langsung saja yang pertama ada bab 1 pendahuluan di mana latar belakangnya. Pembelajaran teks prosedur itu penting karena membantu murid memahami cara melakukan sesuatu kegiatan secara runtut dan jelas. Untuk membuat materi lebih menarik dan kontekstual, pembelajaran ini dilakukan dengan judul proyek menjadi chef tanpa kompor. Judul ini dipilih karena murid dapat mempraktikkan langkah-langkah sederhana dalam membuat makanan dan minuman tanpa kompor seperti seorang chef atau koki. Saat murid mencoba membuat makanan dan minuman tanpa kompor, murid juga dapat belajar memilih alat dan bahan, memperhatikan kebersihan bahan makanan dan minuman, serta dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk teks prosedur. Kegiatan ini membuat pembelajaran lebih nyata, menyenangkan, dan bermakna, sehingga murid diharapkan merasa seperti seorang chef atau koki, sehingga lebih termotivasi dan mudah memahami struktur teks prosedur. Melalui pengalaman langsung tersebut, murid belajar berbahasa sekaligus melatih ketelitian, kerjasama, dan kreativitas. Yang kedua ada identifikasi masalah. Di sini masalah yang pertama yaitu ada keterbatasan pengalaman murid, di mana beberapa murid itu belum pernah melakukan kegiatan yang memerlukan urutan langkah sehingga sulit membayangkan proses membuat sesuatu secara runtut. Kemudian masalah yang kedua adalah belum memahami struktur teks prosedur, di mana murid itu pernah mengikuti atau membaca petunjuk sesuatu, melakukan sesuatu, tapi pemahaman mereka itu tentang struktur teks prosedur yang formal belum atau masih perlu dikembangkan lagi. Kemudian masalah yang ketiga adalah pemilihan model pembelajaran, di mana pembelajaran sebelumnya itu cenderung kontekstual, cenderung teoritis sehingga membutuhkan pembelajaran yang kontekstual. Di sini tujuan praktik baiknya yang pertama adalah meningkatkan minat dan antusias murid agar pembelajaran itu terjadi menyenangkan, dan kemudian yang kedua membantu murid untuk memahami struktur dari teks prosedur, terus mengkaitkan konsep teks prosedur ini ke dalam kehidupan nyata murid. Yang keempat mengembangkan ketelitian, keterampilan motorik kasar dan motorik halus murid, kemudian mendorong murid untuk bekerja sama dan berkomunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua ada bab 2 isi atau menggunakan metode STAR ya. Yang pertama ada situasi. Situasinya yang pertama murid itu menunjukkan pemahaman yang terbatas terhadap konsep struktur teks prosedur. Mereka itu belum mampu menyusun atau menulis teks prosedur secara runtut sesuai dengan strukturnya meskipun pernah mengikuti atau membaca petunjuk sederhana. Kemudian guru mengidentifikasi bahwa hafalan saja tidak cukup untuk membangun pemahaman konseptual tentang teks prosedur. Jadi murid membutuhkan pengalaman nyata atau pengalaman langsung. Yang kedua ada tugas atau tantangan. Yang pertama tantangannya adalah mendesain pembelajaran yang bermakna. Bagaimana pembelajaran tersebut itu bermakna dan menggunakan model PJBL sehingga bisa mengkaitkan dan menyesuaikan model tersebut ke dalam materi pembelajaran. Terus yang kedua adalah menghadirkan kemitraan, di mana menghadirkan kemitraan ini tidak mudah ya, ada tantangannya. Terus yang ketiga memastikan keterlibatan murid, jadi bagaimana murid itu supaya aktif dalam pembelajaran. Dan yang keempat mengatasi keterbatasan waktu, mengingat ini adalah PJBL. Kemudian yang ketiga ada aksi. Di sini aksinya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi atau praktik langsung dengan model pembelajaran project based learning. Nah, di sini aksinya ada 6 sintak PJBL. Yang pertama ada orientasi masalah atau pertanyaan mendasar, di mana guru itu memberikan atau menstimulus murid dengan pertanyaan pemantik dan menampilkan video yang bisa memantik rasa ingin tahu murid. Terus yang kedua ada mendesain perencanaan proyek. Di sini guru menyebutkan proyeknya apa. Kalau saya di sini menjadi chef tanpa kompor. Kemudian guru juga menjelaskan materi teks prosedur, dan guru di sini menghadirkan kemitraan pembelajaran. Kenapa pada tahap ini dihadirkan kemitraan pembelajaran? Karena sebagai referensi awal agar murid itu memahami bagaimana praktik nyata berlangsung. Terus yang ketiga ada pembagian tugas kelompok, di mana di dalam pelaksanaannya itu murid melaksanakan proyek dengan memiliki tugasnya masing-masing. Terus yang selanjutnya
yaitu pelaksanaan proyek di mana murid itu bersama kelompoknya membuat sebuah produk makanan atau minuman tanpa kompor dan berdiskusi mengerjakan lembar kerjanya. Kemudian guru itu sebagai fasilitator dan mengobservasi hasil kerja murid. Terus sintak yang kelima adalah penyusunan dan presentasi hasil. Jadi di sana itu murid mempresentasikan hasilnya bersama kelompoknya di depan, dan kelompok yang lain itu memberikan tanggapan dan mengapresiasi hasil kerja kelompok yang lain bersama gurunya. Terus yang terakhir, sintak yang terakhir yaitu ada evaluasi, di mana guru itu memfasilitasi diskusi reflektif sebagai penutup pembelajaran proyek. Guru dan murid juga menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, dan murid mengerjakan soal sumatif yang dibagikan oleh guru. Yang selanjutnya ada refleksi hasil dan dampak. Refleksi dan hasil yang telah dilakukan dari praktik baik ini, yang pertama adalah murid mampu mengenali dan membedakan bagian-bagian struktur teks prosedur seperti judul, tujuan, alat bahan, dan langkah-langkahnya. Kemudian murid mampu menyusun teks prosedur secara runtut. Terus ada penerapan konsep teks prosedur dalam kegiatan nyata karena praktik langsung. Terus ada peningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi sehingga murid itu bekerja sama kelompok dan mempresentasikannya. Kemudian yang kelima, meningkatkan motivasi dan pengalaman belajar karena murid terlibat langsung dalam proyek. Yang bab ketiga ada penutup. Kesimpulannya, pembelajaran teks prosedur dengan model PJBL ini yaitu menjadi set tanpa kompor membantu murid memahami konsep teks prosedur. Murid mampu mengenali struktur teks prosedur seperti judul, tujuan, alat dan bahan beserta langkah-langkah pembuatannya, serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa mengembangkan kemampuan berbahasa murid juga, meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi karena berkelompok. Kemudian saran atau rekomendasinya ada bagi murid, bagi guru, dan bagi sekolah. Bagi murid diharapkan untuk aktif mengikuti pembelajaran, berani menulis teks prosedur, berani berpendapat, dan bekerja sama dengan teman. Kemudian bagi guru, teruslah mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan pemanfaatan digital. Terus melakukan kemitraan pembelajaran, melakukan refleksi bersama murid dalam pembelajaran. Kemudian bagi sekolah diharapkan bisa mendukung sarana dan prasarananya, kemudian memberikan pelatihan atau workshop bagi guru. Ini dokumentasinya hasil berbagi praktik baik pada saat OJT 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.